Kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, dan pada saat ini tim telusur sudah mendatangi seorang narasumber yang berprofesi sebagai ojek online. Banyak kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita yang bercerita pada hari ini. Mulai dari bertemu dengan sosok pocong, hingga dibayar dengan menggunakan uang kuno pecahan Rp100 sebanyak 3 lembar. Bahkan kejadian-kejadian ini juga seringkali dialami oleh Pak Edo, pria yang kerap disapa sebagai driver kalong yang tinggal di daerah Jakarta Timur. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Pak Edo, Pak Edo udah narik ojek ini udah berapa lama nih Pak Edo? Waduh, udah 7 tahun lebih. Wah, lama juga Pak Edo ya? Iya, Pak Edo kalau selama narik ojek punya pengalaman mistis gak sih Pak? banyak mas. Banyak ya? Banyak. Boleh nggak sih saya dengerin ceritanya Pak Edo langsung Pak? Boleh nanti mau di sini atau di rumah saya, terserah mas. Gitu. Oh, di rumah Pak Edo aja nggak apa kali ya? Iya, rumah saya ikutan Pak. sepi Boleh, Pak. gitu. Iya, boleh, boleh. Ayo deh mas. Sekarang nih mas ya. Berarti Pak Edo lama juga 7 tahun Pak Edo ya? Oh iya lama. Soalnya saya udah di awal sih. Awalnya sih 2010, saya masuk di 2014. Ya seperti itu. Ya. Tapi Pak Edo narik nih sampai malam apa gimana nih? Kadang sampai setengah 4 pagi baru Waduh. pulang. Ya itulah mas orderannya. Kadang-kadang lompat sana, lompat sini. Udah kayak kodok. Semakin semakin jauh, bukannya tambah dekat, tambah jauh. Berarti nih Pak Edo narik dari pagi sampai pagi lagi Pak Edo ya? Iya, ya namanya sekarang kan gitu mas. Kadang-kadang sepi orderan, kita cari orderan yang bisa dibawa pulang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edo. Waalaikumsalam mas Aduh. Arya. Makasih banyak nih Pak Edo, kita udah dikasih kesempatan buat mampir ke rumah Pak Edo nih. Iya, alhamdulillah. Sehat Pak Edo ya? Alhamdulillah sehat. Nama asli saya Edwan, cuma sepotong. Edwan. Cuman orang banyak nyebut Edo, karena dari kampus dosen saya juga manggil Edo. Udah kan populer sampai sekarang Edo ini. Berarti nama populer dari kampus nih ya? Iya. Pak Edo, bisa diceritain nggak awal pertama kali Pak Edo terjun ke ojol nih Pak? Gimana cerita itu Pak? Dulu waktu kita pengurangan pegawai, saya coba-coba dari istri juga dia bilang ada penerimaan pembukaan ojek online. Nah, saya coba melamar, nah, pas kebetulan juga diterima. Itu di 2015 awal. Sempat cerita nih Pak Edo, pernah ada pengurangan karyawan. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya Pak Edo bekerja di mana nih? Waktu itu saya tamat kuliah tahun 91. Saya lulusan Akademi Borobudur, Kalimalang. Nah itu saya ada pembukaan di Duri, Riau. Pembukaan penerimaan kontrak untuk karyawan Kaltek Pasifik. Nah kemudian saya masuk di situ dengan berbekal sedikit bahasa Inggris ya. Latar belakang pendidikan Pak Edo melamar di Gojek itu udah sarjana ya? S1 ya Pak? Ya. Keren sekali nih Pak Edo. Pak Edo ini kan driver senior nih Pak ya? Iya. Bahkan juga Pak Edo mendapatkan julukan sebagai driver kalong. Iya. Itu kenapa Pak bisa ada julukan seperti itu Pak? Laskar malam. Kalau kita Laskar malam ini kita tuh narik tuh kalau udah terus-terusan order dikasih itu bisa melewati jam 12 malam. Bahkan nyaris itu juga tracknya itu nggak deket, jauh. Perjalanan nih Pak Edo, paling jauh pernah nganter penumpang kemana nih Pak Edo? Baru sampai Tajur. Dan itu ya seperti kayak tadi ya, lompat. Nggak mungkin dari sini nganter ke Tajur, kan nggak mungkin kan. Order berapa puluh kilo. Kalau dari Gojek emang udah lompat, misal udah titik Cisalak lompat lagi, Depok lompat lagi, Bojonggede, terus sampai ke Tajur. Pak Edo kan narik ojek, ngebit ya bahasa ojolnya ya. Dari pagi bahkan sampai pagi lagi nih. Pak Edo punya nggak sih pengalaman mistis yang serem banget yang Pak Edo alami nih? Wah, banyak mas. Masalahnya, alhamdulillah sampai sekarang juga masih inget saya. Dan yang terakhir kemarin 2022 itu yang terakhir buat saya. Dan 2023 ini belum dapat apa-apa. Bererot tuh dari minyak saya di Gojek. Oke, berarti Pak Edo mempunyai banyak nih kejadian atau pengalaman mistis yang Pak Edo alami langsung.
yang benar-benar dahsyat yaitu penumpang yang saya jemput di kuburan itu di 2018. Pak Edo, tadi kan Pak Edo bilang nih, Pak Edo sering mengalami kejadian mistis pada saat Pak Edo narik ojek sampai tengah malam. Boleh diceritain ke kita nggak Pak Edo? Boleh. Silakan Pak Edo. November 2015 itu saya dapat penumpang jemput di Puri Mutiara, terus destinasinya ke Rawamangun balap sepeda. Nah kebetulan posisi saya di lampu merah perempatan Ampera Cilandak. Nah itu saya masuk, saya ikutin peta, masuk ke dalam, terus lewatin pemakaman umum Jeruk Purut. Nah setelah itu kebetulan penumpangnya udah dapat sama saya, belok kanan, nah penumpangnya nunggu di depan rumah. Ibunya itu sampai ngobrol, Pak Edo ya drivernya? Iya, saya Bu, ini Pak tolong antar anak saya ke Rawamangun Pak, pagi-pagi kayak gini dia mau ada tugas. Oh ya Bu, tolong jaga anak saya Pak ya, jangan kebut-kebut bawa motor. Udah siap Mbak? Udah Pak, naik. Itu luar biasa cantiknya, luar biasa. Saya bilang selama saya bawa penumpang belum ada penumpang yang seperti ini nih. Nah setelah udah oke naik, nah, kebetulan saya kasih helmnya nggak dipakai sama dia. Sudah kita jalan. Nah sepanjang jalan itu saya dibacain sama dia. Untuk kedepannya, anak bapak cerdas yang perempuan, yang laki-laki itu agak ini Pak ya, agak-agak bandel. Nah kok istri bapak jilbab, pakai jilbab ya Pak dia? Iya. Kok tahu Mbak? Enggak, ini jawaban saya aja. Nggak usah nengok ke belakang ya Pak ya, pesan dia. Iya Mbak. Setelah itu saya jalan, nah disebutin sekolah anak saya, anak bapak tuh nanti diterima perusahaan negara. Terus ranking di kuliahnya nanti Pak. Bapak juga nggak ngeluarin uang kuliah. Dia nanti diterima Pak di kampus negeri karena anak bapak pinter. Padahal anak saya itu baru 2 SMA. Nah, setelah dibacain seperti itu, nah nggak lama kemudian bau wanginya terus berbak. Bau minyak wanginya tuh beda daripada yang lain yang selama saya lihat minyak wanginya. Beda minyak wanginya. Aneh nih minyak wanginya. Nah udah sampai Pak, agak majuan ke depan Pak, dekat lampu merah, perempatan Pal Putih. Oh iya, udah Pak. Ini Pak ya, helmnya saya taruh. Jadi saya berpikir kok helm nggak dipakai. Nah setelah dia turun, Pak jangan nengok ya Pak ya, dia ngasih duit begini nih tangannya. Saya ngeliat putih banget, sampai urat darahnya kelihatan. Nah, setelah itu udah uang jatuh 50 ribuan. Saya ambil, saya nengok ke belakang, dia udah lompat-lompat. Nah itu saya matiin deh, saya mungkin udah ketemu yang kayak begini, saya pulang aja dari Rawamangun pulang ke Rambutan. Terus saya simpan uangnya, dan sampai rumah uang itu masih berwujud. Tidak kembali ke daun, yang seperti orang bilang. Uang 50 ribuan zaman Soeharto, gambarnya Soeharto. Saya penasaran, ini saya mau telepon teman saya nih, minta anterin ke tempat Puri Mutiara. Nah dianterin sama teman saya, 3 orang lah ya. Pas kita masuk tuh semua komplek itu rumah hancur, rumah nggak berpenghuni. Dan saya jemput rumah yang kedua itu ada ibunya, pagernya aja udah mau rubuh. Kok bisa malam kita jemput? Iya, ada penghuninya. Tapi kok ujung-ujungnya begitu saya datang sama teman saya. Saya jemput masuk makhluk astral nih. Coba tanya sama siapa? Tukang rokok yang ada di sekitar sana. Ya Bapak jemput Bapak jemput ke dalam Pak? Iya. Nah setelah itu udah saya tanya, itu Pak yang Bapak jemput dulu korban pembantaian Pak, satu keluarga. Sempat viral, Nah saya bawa anaknya. Tapi pada saat dia berwujud, udah berubah ya Pak wujudnya Pak? Pak Edo sempat melihat wajahnya. Dia nyamping. Berarti dia terbang ya Pak? Iya. Lebih tepatnya terbang dari pohon satu ke pohon lain. Iya. Ya? Nah itu ngilang. Gimana Pak? Rambutnya degeraya panjang. Astagfirullahaladzim.
Nah sempat saya duduk sebentar, betul di motor ada air minum, saya minum sedikit. Pas saya pulang saya masih diketawain. Masih ada nggak sih Pak pengalaman-pengalaman mistis yang Pak Edo alami pada saat Pak Edo ngojek di malam hari nih Pak? 17 apa 16 ya. Itu penumpang saya yang dari Cibinong City Mall, CCM yang arah ke Jonggol. Itu posisi 1:30. Nah kebetulan orang itu nunggu, itu hujan. Saya nggak pakai jas hujan, cuman agak rintik-rintik. Saya jemput, Mbak nama ini Mbak ya? Iya Pak. Ayo Pak kita berangkat, ada jas hujan nggak? Saya mau pakai jas hujan. Dia bilang dia bawa laptop. Saya kasih jas hujan, tapi kok dia melotot ingat saya. Nah, udah sepanjang jalan, ya saya diam. Kok pas saya tanjakan lewat pasar pabrik semen Cibinong, kok motor saya berat rasanya. Helm nggak dipakai juga. Saya ngeliat di kaca spion, kayaknya helmnya digantung aja di tengah. Nah, kok berat, tapi saya paksain nih bacanya. Ya Allah, lindungilah hamba. Udah akhirnya saya jalan ya. Pak di sini aja Pak. Kira-kira 20 meter gang ya. Saya di pinggir jalan. Basah kuyup. Nah udah gitu. Ya Mbak, ntar Mbak saya ambil uangnya di dalam. Sejam, 1,5 jam nggak keluar. Saya penasaran. Pas saya masuk gang ada bapak keluar. Pak mau tanya Pak. Ya, emang ada perempuan Pak masuk sini tadi Pak. Lah, Bapak bawa penumpang. Saya dari tadi di dalam tuh nggak ngelihat Pak ada yang masuk. Ini nunggu hujan berhenti nih Pak. Ya ampun Bapak basah-basah begini. Iya jas saya dibawa juga Pak sama penumpang saya. Ya tunggu ya Pak ya saya beli rokok. Udah beli rokok dia balik lagi. Ayo Pak ke dalam Pak. Bapak bawa handphone kan bawa. Hidupin aja Pak senter. Pas dihidupin ya kayak begini. Kuburan Pak? Saya telepon teman saya, kebetulan baterai juga ada mau habis. Saya telepon sama saya, dijemput. Halo bro, nginep di rumah temen gua aja deh. Ntar aja kita datengin gitu, kita cari lewatin aja kuburan. Nah, udah pagi-pagi saya datang sama dia, habis makan, habis ini diservis sama keluarga dia, saya pergi sama dia. Nah setelah pagi-pagi jam 10-an kita masuk ke dalam, saya telusurin, nggak ada yang namanya ketemu jas hujan saya. Dan bahkan ketemu rumah penduduk, nanya, ada orang yang berjilbab nggak, pakaiannya coklat-coklat. Dari malam nggak ada Pak, ke sini malam jam 10 udah pada tutup pintu semua Pak. Bro ikhlasin aja. Pada saat kejadian itu kan terjadi di malam hari Pak Edo ya? Iya. Nah pada saat Pak Edo di rumah teman Pak Edo, Pak Edo sempat nanya nggak itu sebenarnya siapa sosok wanita yang sering mengganggu ya, lebih tepatnya mengganggu driver ojek yang ada di lokasi itu Pak Edo? Dari itu yang pernah saya tanya lagi sama teman saya si Asep, itu ini korban pembunuhan dan mayatnya dibuang di mana ya di jalan, cuma ya begitu gentayangan. Saya semakin merasa penasaran nih dengan cerita-cerita Pak Edo nih. Masih ada lagi nggak sih Pak Edo? Oh itu yang ketiga tuh, itu yang di 2018, itu bulan Juli, itu saya dapat order dari Plaza Cibubur nganterin juru rias tuh, itu yang ke Kelapa Nunggal. Dari jalan aspal sampai jalan tanah. Nah setelah itu dapat saya anterin, oke berangkat Pak, Bapak nggak kepagian Pak nganter saya, enggak Bu. Ini Ibu yang terakhir lah buat saya, nanti saya pulang. Sampai nemuin jalan tanah, setelah itu udah dibayar, terus ibu ini bilang, mau pulang lagi atau emang Bapak mau istirahat dulu? Karena ini udah pagi nih Pak. Nggak ada Bu, saya harus pulang ditunggu sama istri sama anak saya. Ibu yang terakhir penumpang saya mau pulang. Hati-hati jalan nih Pak ya, kalau, kata ibu bilang, kalau Bapak nggak enak di jalan, atau merasa ada hal-hal yang mengganggu Bapak, balik aja Pak. Ibu, Bapak kan tahu kan jalan sini? Tahu Bu. Nah saya balik. Udah kira-kira 500 meter saya dicegat. Yang saya lewatin bawa ibu itu nggak ada, begitu saya pulang dicegat saya. Nah, itu sosok kuntilanak. Nah saya liatin aja, kok saya nemuin ini, apa kata ibu bener nih, kalau merasa nggak enak dan ada terhalang di jalan, Bapak balik aja lagi.
Cuma saya perhatiin. Apa ini yang sementara banyak orang cerita wujudnya. Saya lihatin, ya, ini udah diri semua. Ambil rokok. Tapi dia badannya goyang. Kira-kira 2 jengkal di atas tanah. Rambutnya tergerai, mukanya juga hancur. Saya baru kali ini ngeliat. Iseng foto. Udah saya buang rokok, saya balik. Apa kata ibu tuh? Pak, Bapak nemuin sesuatu, Pak. Iya, Bu. Ya udah makan dulu sana. Ada nasi kotak sama kopi buat Pak. Nanti Bapak ada orang dalam nih, Pak, yang mau ke pasar Cilengsi. Bapak ikut dia aja. Ya udah, akhirnya saya makan. Saya ngopi, tidur sebentar kali 3 menit. Bunyi motong. Udah saya ngikut. Nggak ada, Mas. Dan yang parahnya lagi nih, sosok ini berdiri di depan Pak Edo dengan menggoyang-goyangkan badan. Seperti orang mabuk. Tapi 2 jengkal saya ukur sih ada 2 jengkal. Dia di tengah gitu ngambang. Melayang ya Pak? Nah. Itu penumpang saya yang di Gaplek. Itu saya selesai makan. Di depan kampus Umpam ada warteg, saya selesai makan. Terus saya hidupin langsung masuk. Nunggu di tengah kuburan. Tolong Pak, udah 5 kali di cancel. Saya yang ke-6. Tunggu ya Pak ya, saya posisi di dalam nih Pak. Cuman nggak nyebutin di dalam kuburan. Ikutin peta. Begitu turunan, belok kiri, itu ada tower, masuk terus mentok kuburan. Saya ngeliat kuburan kebongkar. Ya Pak, kita cerita aja nanti di jalan Pak. Selesai, Pak mau pakai jas hujan nggak? Ya pakai deh Pak, saya pakai jas hujan nih. Kebetulan bawa dokumen kantor, udah, saya kasih jas hujan. Itu begitu keluar kuburan, portal ketutup sendiri. Pak, alhamdulillah Bapak ngambil 5 kali di cancel sama Gojek Pak. Saya bersyukur dengan Bapak, alhamdulillah saya kejemput. Teman saya ninggalin saya karena merasa tempatnya nggak aman. Banyak maling Pak, makanya saya ditinggalin. Ya seperti ini Pak, mungkin saya rasa kali dia udah keringat dingin. Dan ini nyata penumpang yang turun di kos-kosan. Dan uangnya itu nyata. Dia cerita di motor saya sembari pulang itu, dia minta dibukain ini Pak. Sempat viral juga di kampung, di daerah Pamulang itu ada sosok pocong yang minta dibukain talinya. Udah saya aminin aja ya Pak, setiap manusia itu kan pasti ada hal yang baik dan ada hal yang buruk. Kalau Bapak mungkin dapat cerita seperti itu, mudah-mudahan tidak buruk Pak, baik buat Bapak. Ya Pak, mudah-mudahan Bapak. Ya nanti apa yang saya sarankan Bapak sholat dulu, mandi, bersih-bersih Pak. Bapak kan di daerah kuburan Pak. Feedbacknya itu di 2018, 2022 baru kedapatan saya. Penumpang dari PKP. November 2022. Pakaiannya kayak setengah dukun lah. Celana pangsi, bajunya juga baju kemeja, cuman kemeja kotak-kotak ya. Nah itu ngorder lah, minta antar ke Winanggung. Waduh, saya bilang ini belakang kota wisata nih yang jalannya rusak. Gelap lagi, jam setengah 12 saya dapat orderan. Sampai di sana setengah 1 lebih. Nah begitu dia masuk ke dalam sama saya, Pak di sini Pak berhenti Pak. Lah di sini kosong Pak. Iya ini kan jalan nih Pak. Yang di belakang saya ini jalan langsung ke gang, langsung masuk gang itu rumah. Oke makasih Pak ya. Ya. Terus ditaruh helmnya di bangku belakang saya mau ambil. Gantung ke tali. Ini talinya nih. Boleh dibuka Pak? Ini di dalam keadaan gelap gulita aja bisa nyala nih. Jadi tali pocong ini muncul dengan sendirinya di atas motor Bapak? Iya. Setelah Bapak mengantarkan penumpang? Iya. Ini yang dihebohkan orang. Boleh saya pegang nggak sih Pak? Boleh. Bismillah. Sepanjang jalan otak saya berputar di tahun 2018 yang minta dibukain talinya. Yang saya jemput penumpang itu di tengah kuburan. Tali pocongnya asli bro. Jadi tali ini muncul secara tiba-tiba Iya. di motor Bapak. Saya lihat penumpang udah hilang.
Ini masih ada tanahnya Pak ya. Jadi saya nggak berani bikin lama-lama nih Pak. Maaf nih Pak. Iya. Dia berpesan dalam mimpi saya, jangan diserahkan ke orang yang tidak bertanggung jawab. Terus juga kalau ada waktu, minta dikembalikan ke sana. Makanya saya pegang ini, kadang-kadang badan saya panas, kadang-kadang hilang, anyap gitu. Banyak orang yang meminta dengan mahar berpuluh-puluh juta, tapi saya amanat dari si yang pemilik ini. Nggak mau saya kasih ke siapa. Nah sepanjang ini saya aman dan merasa di jalan itu kayak nggak terjadi apa-apa, malah di sebelah kanan saya yang terjadi apa-apa. Seperti saya pakai motor, yang sebelah jatuh, yang sebelah ditabrak mobil, saya aman aja. Oh ini terjadi setelah Bapak menyimpan benda ini? Iya. Saya berpikir kapan saya bisa kembalikan. Sementara kalau saya dari rambutan ngambil ke arah Pamulang itu jauhnya minta ampun. Juga ongkosnya pasti gede, bensinnya aja udah berapa. Mendingan saya cari order yang arah ke sana. Baru saya sempat mau malam, mau siang tetap saya kumpul. Nah, selama ini udah ngikut tuh 2022 sampai sekarang. Pria yang Bapak bawa dengan pakaian seperti dukun itu adalah si sosok pocong ini? Ya saya kira begitu sih, soalnya dia nggak banyak ngobrol. Karena saya lihat penampakannya juga tenang dia. Kumisnya juga panjang. Nah, ujung-ujungnya saya baru terasa dari omongan si penumpang ini jawara. Yang minta disempurnain. Kedua, mereka cari jalan pulang. Kita yang nggak sadar di situ. Sumpah nih, saya masih terasa geter nih Pak setelah megang tali pocong yang tadi Bapak kasih nih Pak. Ya nanti apa Mas, cuci tangan, ya kalau bisa bacalah sedikit. Karena dalam mimpi saya ini, dia berterima kasih kalau udah sempat dibukain. Dan dia tidak mengganggu. Lebih syukur lagi, dia mudah-mudahan dia bisa menemukan jalan pulang. Amin ya Pak, amin Pak ya. Feedbacknya 2018 loh, Iya. Ini 2022, baru kemarin, baru tahun kemarin. Luar biasa sih Pak Edo. Saya menikmati banget nih ceritanya Pak Edo nih, karena memang full banget nih pengalaman mistisnya nih Pak Edo. Oke Pak Edo, tadi kan di rumah juga sebelum kita syuting nih, kita sempat cerita nih bahwa Pak Edo pernah dibayar dengan menggunakan uang pecahan 100 rupiah. Ya. Itu gimana ceritanya Pak Edo? Itu penumpang yang order itu sore sekitar jam 4 dari perempatan Lampu Margonda arah yang mau ke Jalan Baru Juanda. Memang saya lihat di aplikasinya tujuannya ke Pekapuran. Nah, kebetulan orangnya juga pakaiannya baju pakaian muslim, baju koko, celana bahan, bawa tasnya nggak begitu besar, naik pakai helm. Nah, sepanjang itu cerita, cuman ceritanya itu tidak sama dengan si penumpang saya yang pertama. Bapak udah banyak nemuin hal-hal yang, ya kalau saya bilang gaib ya Pak. Iya. Oke Pak, namanya tugas ya Pak ya, apapun ya. Bentuknya tetap kita layanin Pak. Mau manusia kayak mau tidak manusia kayak dia kan minta tolong diantar. Udah sepanjang jalan itu Pak, saya gini aja Pak. Itu beberapa orang yang saya bawa. Dan saya sempat nangis Pak, karena kenapa nangis? Ya saya merasakan dalam mimpi saya tuh dia minta tolong disempurnain. Yang ke satu, yang kedua minta jalan pulang Pak, mencari jalan pulang. Yang kita nggak tembus sampai ke sana, makanya dia bergentayangan, minta tolong Pak. Oh, saya juga. Masuk ke jalan tanah, jalan aspal sampai jalan tanah. Pak, udah Pak di sini Pak. Pegang Pak, buat motor. Ini kelihatan bunyi motor Bapak udah kasar. Ya Pak, makasih Pak, emang motor saya udah begini. Ya Pak ya, hati-hati ya Pak ya. Udah masuk tuh di belakang rumah. Begitu saya mau, siapa yang bakar singkong nih mau isak kayak begini nih. Ada pesta apa kali ini? Udah saya nggak hirauin, udah saya klik. Terus saya lihat ke depan, dia keluar. Saya perhatiin, waduh, apa iya penumpang saya tadi nih? Nah saya kembali lagi waktu saya nganterin juru rias itu, foto, masuk. Bapak sempat memfotonya? Waktu dan tanggal, jamnya saya tulis itu. Ada, masih ada Pak? Wujudnya pas keluar, setelah Bapak lihat seperti apa wujudnya? Gosong mukanya.
Lebih ke arah apa nih? pocongnya. Wah, Setelah itu dari situ keluar dari sana, saya sampai di rumah saya buka, saya nggak ngasih istri saya. Ini perasaan dia ngasih 300.000 nih, uangnya merah, uang Bung Karno nih, sama Bung Hatta. Pas sampai rumah apa? Ini uangnya. bahkan Bapak masih menyimpan uangnya, Pak ya? Wah, gila sih ini. Wah, 3 lembar ya? 3 lembar. 3 lembar loh ini loh. Uang 100 rupiah pecahan lama banget nih, Pak. Iya. Wah, Dan apapun yang saya bawa dari luar itu yang udah berubah itu nggak perlu keluarga saya tahu. berarti sebelumnya uang ini yang Bapak lihat adalah pecahan 100.000. Ibu, Kacau sih. kalau dibilang saya juga, ya itu kembali ke sana dia. Tapi ini sekali lagi asumsi saya ya, Pak ya. Setiap kali Bapak bertemu dengan sosok pocong, Hmm. bahkan dari pocong yang pertama sampai yang kedua, setelah kejadian atau terjadinya penampakan gitu yang Bapak lihat, si sosok ini selalu meninggalkan sebuah kenang-kenangan ya, Pak ya. Entah itu pertama tali pocong, Iya. yang kedua pecahan Uang. 100 rupiah. Apa ya, dibilang bukan bolang, cuman antar kota, antar provinsi, karena jarak saya jauh-jauh. Bahkan menurut saya ini Bapak bukan antar kota, antar provinsi lagi nih, Pak. Tapi antar dunia dan akhirat. Dan itu berurut saya dapetin yang astral. Dengan perumpamaan, dengan permulaan tuh wujud manusia. Iya, selalu ya, Pak ya. Nah, bahkan fotonya itu masih ada di handphone saya. Boleh Pak, nanti kita minta fotonya untuk ditampilkan di dokumentasi kita ya, Pak ya. Iya. Mau lihat boleh nih foto ini. Ini yang minta dibukain. Boleh lihat Pak ya? Wah. Wah, ini sih parah sekali, bro. Mengejutkan banget nih Pak Edo nih. Masih sampai saat ini Pak Edo masih menyimpan foto-foto yang terjadi, yang Pak Edo alami di galeri handphone Bapak nih Pak. Iya. Masih ada nggak sih Pak satu cerita nih Pak yang lebih menyeramkan mungkin yang dialami oleh Bapak nih Pak? Terakhir 2017 di bulan Maret itu korban kecelakaan di sebelum Tugu Tani, sempat viral, pelari pagi yang ditabrak beruntun oleh satu kendaraan mobil, dan saya nerima order itu atas nama Apriani. Itu gimana ceritanya Pak? Nah, itu kan kejadian itu kalau nggak salah di 2012 tuh. Ini dapatnya saya di 2017. Dan yang nama Apriani ini aja sedang duduk di halte bus. Padahal saya jemputnya jauh, di daerah Cikini. Saya muter lewat Tugu Tani, saya putar balik dari Gambir. Nah, saya jemput, Bu Apriani, Bu, diam aja. Bu, Ibu atas Bu Yani. Di halte bus itu cuma satu-satunya dia. Saya nggak mau moto. Nanti berubah lagi. Karena kan kita nggak ketemu langsung, kan ini penumpang. Bu, atas nama Bu Yani, Bu. Diam aja dia. Udah saya liatin, udah saya jalan. Lampu merah, saya terus, kebetulan ada daerah tanah tinggi. Kayaknya bukan penumpang, cuma ya dia dibilang juga gentayangan, iya, soalnya saya rasa nih korban ini banyak orang tanah tinggi. Nah mungkin nih si Apriani ini si pelakunya. Si korban ini mengatasnamakan pelakunya, Apriani. Oke. Ini saya sempat tahu Pak berita ini Pak. Kecelakaan ini terjadi di salah satu daerah di depan Tugu Tani Pak. Iya, dekat direktorat di Departemen Perdagangan Dan pelakunya ini memang Apriani. Iya. Tapi dia pada saat kejadian tidak mengalami sampai harus meninggal, mohon maaf nih Pak. Iya. Bahkan nggak dia mengalami. sampai di penjara kan Pak. Iya. ya? Wah. Tapi si makhluk ini, si astral ini mengatasnamakan Apriani. Iya.
di luar nalar lagi nih Pak, kejadian yang Bapak alami ini luar biasa sekali nih Pak. Kurang begitu ingat berapa korban jiwanya, tapi setahu saya ini yang mengalami meninggal di tempat itu lebih dari 3 orang Pak. Pak Edo nih pada saat kejadian Pak Edo melihat sosok wanita ini nih yang menurut aplikasi namanya adalah Apriani, itu perbuatannya seperti apa Pak Edo? Pakaiannya hitam, terus nggak pakai sendal, kaki menjuntai aja. Sebelum kita akhiri nih Pak, kita titip doa Al-Fatihah untuk korban yang mengalami hilangnya nyawa di lokasi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Edo, ada gak sih pesan-pesan yang Pak Edo pengen sampaikan nih buat teman-teman telusur di rumah nih? Terutama khusus mobil khusus ya buat mitra driver, baik itu Gojek maupun yang lainnya yang saya nggak bisa sebutin namanya satu-satu. Tolong perhatikan order yang udah diminta oleh pelanggan. Jangan abaikan, jangan ditelantarkan, apalagi di cancel. Terus juga jaga fisik, terutama mental setelah mengantarkan penumpang. Saya berpesan karena ini tim malam di atas jam 12, itu mental yang harus disiapin. Selesai kita ngantar penumpang, tinggal diri kita lah sendiri yang keluar dari tempatnya itu. Terus kedua, layani dengan baik, sopan santun berbicara dengan penumpang. Jangan bermacam-macam atau mengambil sikap yang nggak baik dan nggak enak di mata penumpang. Terus bawa motor jangan dikendalikan cepat, santai aja. Dan kedua, jangan sampai pakai sendal. Banyak kejadian, tabrakan, putus kakinya. Karena dia nggak pakai sepatu. Harus pakai sepatu. Begitu juga SOP-nya dari regulator. Pakailah sepatu demi keamanan. Terus kedua, jaket jangan dibuntungin. Ini lengkap, jaket sampai ke ujung telapak tangan. Ini gunanya untuk menahan angin, bukan pakai rompi. Dan ini standar operasional prosedur. Ini demi keamanan, ini safety. Kita bicara safety, banyak kejadian. Handphone jangan digantung di motor, udah banyak kejadian. Kita kilas balik 2015-2016 kecelakaan gara-gara melihat handphone. Dia mengejar target, mengejar penumpang, dilihat handphone, nggak tahu mobil berhenti di depan, masuk ke kolong mobil. Kalau kita nggak tahu, kita tinggal nanya aja ke penumpang, Bu, Pak, lewat mana lagi nih Pak? Dikasih tahu, tidak usah melihat ini. Lain hal siang ya, kalau malam itu udah rawan. Ini barang loh, barang kita yang gampang diambil. Nah, tolong dijaga kalau buat rekan-rekan. Pak Edo, sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan mau bercerita sampai saya disuguhkan kopi di rumah Pak Edo nih Pak Edo ya. Iya, cuman itu aja Mas Arya. Ya, semoga Pak Edo selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Selamat sampai tujuan. Amin. Kemanapun berada Pak Edo. Ya, makasih Pak Edo. Sama-sama. Mendengar cerita Pak Edo yang tadi nih Pak Edo, pada saat Pak Edo melihat ada kuburan yang terbuka, Iya. itu jaraknya semana sih Pak? Dari sini ke situ tuh. Berarti dekat ya Pak ya? Dekat. Cuman ada jarak Cuma sekitar... dibatasin tembok gitu. Oke. Dibatasin tembok, motor saya ke situ, belok kanan, terus belok kiri, nah orangnya di sana. Oke. Pas pada saat Pak Edo melihat sosok itu menggunakan payung ya Pak? Iya, jadi jalannya jalan seperti ini untuk lewatin motor. Satu jalur ya Pak ya? Iya. Terus buat motor aja ya Pak? Oke Pak, ini mungkin nggak sih Pak orang yang pakai payung ini adalah teman dekatnya dari si sosok yang menitipkan tali pocong ke Bapak ya? Jadi itu yang sampai sekarang jadi bahan tanda tanya, apakah dia atau emang dia murni manusia dapat cerita dari temannya yang ninggalin dia di kuburan. Oke, berarti memang ini ceritanya masih sinkron ya Pak ya? Iya. Masih sinkron ya? Tapi belum jelas siapa sih sosok pria ini sebenarnya. Dan saya hafal banget sama muka penumpang yang pakai payung dengan penumpang yang memberikan saya tali. Ya, beda. Memang berbeda. Oke. Nggak sama. Oke Pak Edo, kita sekarang ke sebelah sana Pak ya? Ya. Silakan Pak. Tadi juga kan Pak Edo sempat bercerita mengenai seorang wanita yang Pak Edo bawa nih. Iya. Yang dengan menggunakan jilbab tapi mukanya nih melotot. Iya. Dan dia tuh sempat hilang
masuk ke arah perkampungan. Tapi sebelum dia masuk ke arah perkampungan, Pak Edo dan si sosok wanita ini melewati areal pemakaman atau kuburan. Iya. Itu gimana Pak? Cerita dikitnya Pak. Ya sesuai dengan tadi malam itu kata bapak yang habis beli rokok itu, ini Pak, langsung aja Pak kesini Pak. Itu bapak hidupin lampu handphone Pak. Kuburan, pemakaman umum seperti ini. Nah akhirnya keluar, saya bilang, ya udah Pak, terima kasih Pak ya. Jemput dari mana Pak? Cibinong City Mall. Astagfirullah, jauh tuh Pak. Ya udah Bapak pulang aja Pak, istirahat Pak. Lupain aja Pak yang kayak begini Pak. Ya. Sampai di luar saya telepon teman saya, minta jemput karena rumahnya di Jonggol ya. Dia datang ke sini. Akhirnya pagi-paginya itu jam 10 saya dengan dia berangkat masuk ke pekuburan seperti inilah. Saya jalan kira-kira 100 meter baru ketemu rumah 1, 2. Saya lihat sepanjang itu adakah mungkin jas hujan saya digantung atau jatuh di sini, nggak ada. Hilang begitu aja. Oke. Jarak dari pemakamannya menuju ke perumahan 50 meteran. ada dari sini ke sana? Ada. Oke. Ya seperti kita jalan begini, atau di situ udah mulai ada lampu, berangkat di situ. Dan saya tanya di situ juga nggak ada. So dibilang apa dari warga sana? Kita di sini Pak jam 8, jam 7 malam itu udah tutup pintu. Dan kadang-kadang saya nggak keluar. Mau apapun sesuatu juga nggak bakal keluar. Karena kenapa yang saya lewatin pemakaman? Iya. Itu berarti di daerah Bojong ya Pak? Daerah Jonggol. Daerah Jonggol ya Pak ya. Sekarang kita menuju ke depan lagi Pak ya. Iya. Silakan Pak Edo. Oke Pak Edo. Ya. Aduh, makasih banyak nih ya Pak Edo ya sekali lagi. Iya. Pak Edo udah mau nemenin kita untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Edo. Iya. Makasih banyak, sehat dan sukses selalu buat Pak Edo. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman telusur, terima kasih banyak juga sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Buat kalian yang belum like, yang belum komen, yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Pak ya. Ya. Pak Edo, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Sehat dan Mas Arya. sukses. Ya, alhamdulillah. Kenapa?